penasihat presiden ini bagaimana sih? Makin mundur Pak kita ke belakang ini, makin mundur. Kalau merasa Bapak tidak sanggup dengan usia yang sudah semakin tua, ya mundur. Jangan paksakan diri. Karena terlalu banyak sudah kebijakan-kebijakan Bapak yang tidak pro rakyat, tapi pro pejabat. Sangat memalukan. Seorang presiden dalam pertama kalinya di Indonesia menyelamatkan seorang koruptor. Lo tau gak, ternyata ada 1178 orang terpidana yang mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Narapidana kasus penghinaan Pak Jokowi pun juga dapat amnesti. Ternyata guys, ada 2 tahanan yang dulu menghina Pak Jokowi. Pertama itu ada Julianus Paonganan alias Ongen. Jadi Ongen ini dulu terkenal banget karena nyebarin foto Pak Jokowi yang lagi duduk sama Nikita Mirzani. Dan di dalam foto itu ada tulisan #PapaDoyan. Nah, atas perbuatannya itu, Ongen ini terkena pidana dan dipenjara sampai 12 tahun, guys. Dan sekarang beliau juga dapat amnesti. Lalu yang kedua ada Gus Nur yang pernah podcast di tahun 2022 dan mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Walhasil, statement Gus Nur ini memicu kontroversi publik dan laporan hukum sampai dipidanakan. Dan sekarang Gus Nur juga mendapatkan amnesti. Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Gus Nur soal kasus ijazah Pak Jokowi. Wow, bagaimana tanggapan netizen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang dugaan bahwa saat ini sedang terjadi perang ya, hegemoni ya, perang hegemoni, perang dingin antara presiden maksudnya adalah mantan presiden gitu ya, dan sang presiden aktif yang saat ini sedang menjabat ya, atau antara presiden aktif dengan mantan presiden yang mengantarkannya menjadi presiden. Karena memang kalau tidak dibantu oleh sang mantan presiden ya kan, tentu ya kita sepakat si Wowo pasti akan kalah gitu loh. Jangankan 2 kali, 3 kali, 4 kali mencalonkan diri sebagai presiden. Mungkin 1000 kali mencalonkan diri sebagai presiden pun ujung-ujungnya juga pasti akan kalah gitu. Ya toh? Ya, dan baru saat ini teman-teman ya. Dan saat ini maksud saya banyak sekali netizen yang menduga bahwa telah terjadi upaya perlawanan ya dari sang presiden ya kepada sang mantan presiden, karena ternyata bukan hanya si Tom and Jerry dan juga si Moncong Kura-Kura saja yang dibebaskan dari jerat hukum dengan skema abolisi dan amnesti. Ternyata si penuduh ijazah Jokowi palsu ya, ijazah SMA Jokowi palsu yang sudah menjadi narapidana, bahkan saat ini sudah lepas bersyarat ya, bebas bersyarat, yaitu Gus Nur ya, ternyata juga dibebaskan gitu loh ya. Jadi setidaknya ya, setahu saya sudah ada 2 penghina Presiden Jokowi yang dibebaskan. Pertama ujaran kebencian ya kan, yang menyebut Jokowi dengan Nikita Mirzani begini ya kan, itu juga mendapatkan amnesti. Dan yang satu lagi yang terbaru ya, informasi terbaru adalah Gus Nur yang juga mendapatkan amnesti. Lah ini maksudnya gimana toh Pak Wowo ya? Apakah ini permintaan Jokowi teman-teman ya? Kok saya jadi bingung gitu ya. Para penghina Pak Jokowi pada dilepasin. Ini sebetulnya Wowo ini sedang mengibarkan bendera perang kepada Jokowi atau gimana gitu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Gus Nur soal kasus ijazah Pak Jokowi. Wow, bagaimana tanggapan netizen? Tapi sebelumnya kita harus tahu bahwa amnesti itu adalah penghapusan, pengampunan hukum yang dimiliki oleh presiden, hak prerogatif presiden. Jadi, coba kita ingat-ingat dulu ke belakang. Gus Nur ini orang yang paling keras ya mengkritik Pak Jokowi pada waktu itu yang masih menjadi presiden, dari periode pasca Pilpres sampai dengan
Ya, waktu itu beliau tertangkap ya dengan Bambang Tri soal kasus ijazah palsu. Dan sekarang 2025 ini beliau diberikan amnesti, penghapusan dan pengampunan hukum oleh Presiden Prabowo Subianto. Luar biasa. Coba kawan-kawan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Ya, coba kawan-kawan ya menulis pendapat di kolom komentar seperti permintaan Mas siapa barusan Mas Batman Power ya kan. Karena ini kok bikin saya gimana gitu ya. Gus Nur ini ya kita ketahui bersama lah, terutama bagi teman-teman yang selama ini memang aktif mengikuti perkembangan perpolitikan tanah air gitu ya. Ketika bikin podcast dulu dia di channelnya bersama Bambang Tri, kemudian yang lain-lain juga macam kayak gimana gitu dalam mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Pak Jokowi terkait ijazah SMA Jokowi yang diduga palsu. Lah kok dibebasin ya, kok dikasih amnesti gitu loh. Kemudian juga kemarin kita mendengarkan ya salah satu penghina Pak Jokowi juga ya juga mendapatkan amnesti. Ini gimana ini Pak Wowo, lanjut. Lo tau gak, ternyata ada 1178 orang terpidana yang mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Jadi kalau ada konspirasi yang bilang Tom Lembong sama Hasto itu cuma transaksional, kalian dengerin dulu. Jadi menjelang HUT RI di bulan Agustus ini, Presiden Prabowo kasih banyak banget amnesti ke orang-orang yang kena pidana. Nah, banyaknya pemberian amnesti ini mencakup pembebasan sejumlah figur politik, termasuk aktivis, lansia, sampai narapidana kasus penghinaan Pak Jokowi pun juga dapat amnesti. Ternyata guys, ada 2 tahanan yang dulu menghina Pak Jokowi. Pertama itu ada Julianus Paonganan alias Ongen. Jadi Ongen ini dulu terkenal banget karena nyebarin foto Pak Jokowi yang lagi duduk sama Nikita Mirzani. Dan di dalam foto itu ada tulisan #PapaDoyan. Nah, atas perbuatannya itu Ongen ini terkena pidana dan dipenjara sampai 12 tahun guys. Dan sekarang beliau juga dapat amnesti. Lalu yang kedua ada Gus Nur yang pernah podcast di tahun 2022 dan mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Walhasil statement Gus Nur ini memicu kontroversi publik dan laporan hukum sampai dipidanakan. Dan sekarang Gus Nur juga mendapatkan amnesti. Jadi kalau ada yang bilang Tom Lembong sama Hasto itu cuma sebuah transaksional, sebenarnya nggak juga. Karena banyak banget figur-figur lain dan narapidana di daerah yang mendapatkan amnesti menjelang HUT RI sekarang. Sampai ribuan orang, bahkan ada tambahan yang lagi nunggu keputusan DPR. Dan pemerintah bilang ini adalah bagian dari rekonsiliasi nasional, bukan rivalitas. Karena at the end guys, semuanya sama. Kita orang Indonesia dan cinta Indonesia. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Ya, sekali lagi teman-teman ya, saya ya, para ternak Mulyono termasuk diri saya sebetulnya tidak pernah mempermasalahkan terkait hak prerogatif presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada siapapun dan sebanyak apapun, kan seperti itu. Tapi kita harus mengerti lah bahwa amnesti dan abolisi ini di zaman-zaman dulu itu diberikan, itu kesannya sangat heroik sekali gitu kan. Misalnya Presiden pertama Republik Indonesia memberikan pengampunan kepada para narapidana makar gitu ya, kemudian tahanan politik dan lain sebagainya. Lah ini abolisi dan amnesti diberikan kepada koruptor. Coba bayangin, yang baru saja divonis dan belum menjalani hukuman, kemudian juga diberikan kepada penghina presiden ya, yang saat ini sudah menjadi mantan presiden gitu loh. Tetapi itu ujaran kebenciannya, waduh, nggak kagak ketulungan loh. Itu bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa loh. Loh kok bisa-bisanya orang-orang seperti ini diberi amnesti dan abolisi gitu loh maksudnya ya. Lanjut. Sangat memalukan seorang presiden dalam pertama kalinya di Indonesia menyelamatkan seorang koruptor. Bapak Prabowo, Anda paham tidak? Masyarakat rakyat Indonesia banyak yang menjerit. Ekonomi negara kita semakin lemah. Pedagang-pedagang menjerit. Banyak pengangguran karena banyaknya PHK, banyaknya tutupnya pabrik-pabrik, harga bahan pokok mahal. Tapi apa yang Anda lakukan? Apa yang telah terjadi di bangsa kita hingga terpuruknya negara ini dan dirasakan masyarakat begitu sangat pedih? Itu salah satunya adalah para oknum-oknum pejabat yang sudah meraup keuntungan, maling uang rakyat. Mereka para koruptor bersenang-senang di atas. Mereka tidak peduli lagi dengan air mata rakyat. Yang saya perhatikan dari Anda seorang presiden tidak pernah turun di tengah-tengah masyarakat, bertanya langsung secara fakta dan nyata bagaimana kondisi masyarakat saat ini, bagaimana kondisi ekonomi saat ini. Anda hanya bisa mendengarkan perkataan para menteri
yang menganggap Indonesia ini baik-baik saja. Dan Anda sering menyampaikan bahwa kita baik-baik saja. Rakyat kita masih sejahtera. Sejahtera bagaimana? Dan lagi-lagi permasalahannya adalah Anda mengkhianati rakyat, yang dimana Anda memiliki kapasitas seorang presiden yang bisa menyelamatkan bangsa ini, malah Anda menyelamatkan para koruptor. Hal sangat menyakitkan, hal yang sangat bodoh yang Anda lakukan, Pak. Apakah ini bentuk dari Anda berterima kasih kepada rakyat yang telah memilih Anda? Sangat memalukan. Seorang presiden dalam pertama kalinya di Indonesia menyelamatkan seorang koruptor. Iya. Ya, kata-kata yang mengena di hati saya adalah sangat memalukan, ya. Ini adalah kata-kata yang disampaikan di bagian depan tadi. Sangat memalukan. Ini pertama kalinya dan satu-satunya presiden, ya, yang memberikan atau membebaskan gitu ya, atau memberikan amnesti dan juga abolisi kepada seorang koruptor. Coba bayangkan gitu loh, betapa sakitnya hati rakyat, ya, yang kita ketahui bersama maling ayam, ya kan. Coba itu tengok, itu banyak sekali ya di media sosial, ya, maling-maling yang kecil-kecil gitu kan, nyuri mangga tetangga, divonis kagak main-main loh vonisnya, ya kan, dan gak mendapatkan keringanan apapun. Nah, sementara seorang koruptor bahkan belum menjalani hukuman, ya kan, udah diberi amnesti dan abolisi. Gimana rakyat nggak menangis gitu loh. Gimana para pendukungnya tidak mengatakan bahwa Anda adalah orang yang sangat memalukan. Ya gimana nggak akan mengatakan seperti itu, ya. Jadi menurut saya ya kita harus memahamilah betapa kecewanya kaum 58% yang telah memilih paslon 02, ya. Lanjut. Penasihat presiden ini bagaimana sih? Makin mundur Pak kita ke belakang ini, makin mundur. Kalau merasa Bapak tidak sanggup dengan usia yang sudah semakin tua, ya mundur. Jangan paksakan diri, karena terlalu banyak sudah kebijakan-kebijakan Bapak yang tidak pro rakyat, tapi pro pejabat. Nah, ya kan? Kalau udah macam kayak gini gimana? Kalau merasa tidak mampu, mundur aja. Jadi bukan hanya penasihat-penasihat presidennya, bukan hanya menteri-menterinya, ya kan, yang kalau nggak mampu mundur, ya kan, sekaligus juga, ya kan. Sekaligus apanya Bang? Ya itulah. Kalau merasa nggak mampu ya mundur aja gitu loh, ya kan. Jangan menunggu dimundurin, kan seperti itu. Tapi sekali lagi teman-teman ya, ini adalah sebuah pendapat netizen ya, yang menurut saya ya kalau masih dalam batas-batas kewajaran itu sah-sah saja, karena kita ini hidup di negara demokrasi, ya kan. Pendapat kita dilindungi oleh undang-undang asalkan disampaikan dengan cara baik dan bijaksana, kan seperti itu. Iyalah, lanjut. Tahun keempat saya mengabdi, dan saya apabila tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya katakan jangan saya dicalonkan 2029. Pak Prabowo Subianto, kalau Anda gentleman, bukan minta jangan dicalonkan, ya, tapi Anda mundur, ya. Buat apa lagi dicalonkan? Kalau tidak berhasil, ya, kalau gagal, mundur aja, ya. Itu baru namanya Anda dicatat sebagai jenderal yang gentleman, ya. Tapi yang saya lihat, Anda baru menjabat 9 bulan, ya, sudah tidak mampu, ya. Anda hanya melancong ke luar negeri, jolan-jolan, pulang, tapi investasi nggak datang. Anda cuma banyak omon-omon, ya, janji ini, janji itu, ya, tapi rakyat di bawah semakin melarat, ya. Jadi nggak usah Pak tunggu sampai tahun keempat, ya. Silakan Anda pertimbangkan sekarang. Saya ini salah satu, ya, masyarakat yang memberikan suara kepada Anda di 2024. Saya benar-benar sangat kecewa melihat kebijakan Anda saat ini, ya. Dan juga banyak sekali masyarakat yang sama seperti saya. Supaya Anda tahu, Pak Prabowo, Anda bisa jadi presiden itu adalah dengan suara rakyat 58%. Bukan suara rakyat
yang 16% dan 24% itu, ya. Tetapi apa yang Anda lakukan saat ini? Anda, ya, melupakan semua itu dukungan masyarakat yang 50%, dan Anda lebih memilih, ya, memberikan, ya, surprise, ya, kepada masyarakat yang 14% dan 24%, 16% dan 24% itu, ya, yaitu Hasto Kristianto, Tom Lembong, ya. Entah apa rencana Anda di sana, kami tidak tahu. Tapi yang jelas kebijakan Anda memberikan amnesti dan abolisi itu adalah kebijakan yang sangat bodoh, ya, yang sangat goblok, sangat konyol menurut saya. Saya mau komentari masalah amnestinya Hasto Kristianto, ya. Di mana-mana yang kami lihat selama ini, namanya amnesti itu diberikan kepada orang yang telah menjalani hukuman paling tidak berapa tahun, ya. Ini Hasto Kristianto itu kencingnya saja di penjara belum kering, Anda sudah berikan amnesti, ya. Jadi di sini Anda benar-benar terkesan telah menginjak-injak kedaulatan hukum dengan hak prerogatif Anda itu, ya. Kenapa harus ada kemarin pengadilan kalau memang baru berapa hari langsung dilepaskan, ya? Sekalian aja nggak usah ada pengadilan. Buat apa kerja keras kejaksaan, kerja keras KPK, ya? Seperti, ya, Jaksa Agung mengatakan bahwa mereka tidak sekonyong-konyong menetapkan orang tersangka, ya. Jadi lebih baik Anda pertimbangkan mundur aja. Sudah tidak pantas. Nah, bener ya. Jadi menurut netizen, kalau Anda merasa, ya kan, tidak mampu atau kinerja Anda buruk, ya kan, ya jangan mengatakan tahun 2029 ndak usah pilih saya lagi gitu loh. Emang Anda mau mencalonkan diri lagi, ya kan, 2 kali gitu. Ini aja baru 1 tahun menjabat udah macam kayak gini, ya kan. Kalau merasa memang tidak mampu, merasa kinerja Anda, ya kan, sebagai seorang presiden itu jauh api dari panggang, jauh harapan, ya, approval ratingnya rendah, ya jangan jangan mengatakan nggak usah pilih saya lagi, mending mundur aja. Itulah yang disampaikan oleh netizen barusan, dan menurut saya itu adalah sebuah aspirasi yang patut, ya, kalaupun tidak patut dihargai, minimal dia tidak boleh dibungkam, kan seperti itu, ya kan. Ini kan aspirasi, kan seperti itu toh. Iyalah, lanjut. Rakyat diperas, kucing dipelihara seperti pangeran. Lepas itu kucing, kucingnya dilepas kok. Oh, kucingnya dilepas agar si kucing itu mencari tikus-tikus yang ada di istana. Ya, lepas tuh kucingnya si Bobby. Jangan dimanjain terus. Ya, lepas tuh kucing. Ini lagi, ya kan, ngurusin kucing. Iya, memang benar teman-teman, ya. Dulu juga banyak ya yang berkomentar itu kucing kok sampai dipeluk-peluk, ya, seperti majikan dan lain sebagainya. Itu binatang loh. Ya memang kita harus juga sama-sama menghargai binatang karena sama-sama makhluk Tuhan. Tapi kalau misalnya kita mendewakan binatang, ya kan, merajakan binatang, sementara rakyat yang seorang manusia, ya kan, justru diperlakukan seperti binatang, itu kan repot, ya kan. Hah? Tanahnya nggak dipakai 2 tahun disita negara, ya kan, uangnya nggak dipakai 3 bulan langsung diblokir, macam mana pula ini, ya kan. Bukannya harus membela kepentingan rakyat, malah koruptor dibebaskan. Ini aneh sekali teman-teman, ya. Lanjut. Perbedaan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ya. Dulu waktu Pak Jokowi itu masih menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi itu kasih surat ke DPR agar segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Dan ternyata apa? DPR diem aja. Ketika Pak Prabowo menjadi presiden, Prabowo itu mengirimkan surat kepada DPR untuk amnesti dan abolisi Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. DPR langsung tanda tangan semua. Dan
Kenapa DPR kok tidak mau mengesahkan segera undang-undang perampasan aset? Ya kalau disahkan, nanti di gedung DPR itu kosong semua. Soalnya Pak, saya yakin mereka semua itu pasti korupsi. Sekarang ada aturan kayak gini lagi. Kini pemutaran musik di ruang komersial wajib membayarkan royalti kepada pencipta dan juga pemilik hak cipta. Bila tidak mengikuti aturan, maka pemerintah akan memberikan sanksi pelaku usaha terkait. Sekarang coba kalau dikalkulasi aja, nanti nasib para musisi-musisi gimana ya? Musisi-musisi lokal ya. Misalnya lah, keyboard, kendang, penyanyi telu gitu lah. Misalnya penyanyi siji 500.000. Nah, itu nanti kalau harus bayar royalti. Nah, dalam satu job 3 jam 30 lagu. Nah, bayaran penyanyi satu 500.000. Nah, buat bayar royaltinya misalkan satu lagu 1 juta. Loh, penyanyinya malah tombok. Terus misalnya kita ngerum ya, karaoke ya, misalnya LC ini jam 100 atau LC ini sak jam 100, nyewa LC 3 jam 300 kan, atau lah LC ini gue nyanyiin lagu-lagu itu kan bayar royalti ini anggap aja 1 juta, berarti LC 3 jam peseng bayarannya 300, bisa malah tombok 30 juta ngombayar royalti. Asu. Nah, besok tanggal 17 Agustus pas upacara Hari Kemerdekaan, kalau mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu juga harus bayar royalti ke Pak WR Supratman gitu. Asu. Ya gini loh, ya kan. Saya mencoba ingin mengapprove aja pernyataan netizen barusan bahwa ketika DPR ya misalnya dikirim surat oleh si Wowo gitu ya terkait amnesti dan abolisi ya kan, ya langsung ditandatangani karena memang apa ya, karena amnesti dan abolisi ini memang ya kan, ini kan ibaratnya kan kegiatan tahunan ya, setiap menjelang 17 Agustus itu memang ada amnesti dan abolisi kepada sekian banyak tahanan ya kan, narapidana di seluruh Indonesia, termasuk juga menjelang Hari Raya Idul Fitri biasanya seperti itu ya, dan juga ada juga menjelang Natal, pokoknya hari bahagia lah seperti itu. Itu ada semacam pengampunan atau potongan tahanan yang diberikan oleh presiden, makanya cepat gitu loh. Itu menurut saya, ya kan. Nah, ya cuma yang membagongkan adalah dalam amnesti dan abolisi yang diajukan oleh presiden ke DPR itu ada beberapa nama yang menurut masyarakat itu tidak layak menerima gitu loh, ya kan. Akhirnya apa? Amnesti dan abolisi ini justru menyakiti hati rakyat Indonesia, kan macam kayak gitu, ya kan? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.